Kematian Ryuko dalam permainan yang secara tiba-tiba sontak membuat heboh semua rekan-rekannya. Mereka benar-benar tak mengerti bagaimana bisa itu terjadi. Apalagi sudah cukup lama sejak kematiannya, Ryuko belum juga respon kembali. Tiana yang mencoba memeriksa info profilnya Ryuko juga sangat terkejut melihat level Ryuko yang ternyata langsung turun sebanyak 6 level. Hal itu semakin membuat aneh, karena bisa dikatakan level merupakan hal yang sangat penting bagi para player. Jadi jika memang itu adalah sebuah bug, seharusnya sudah akan ada pemberitahuannya. Mereka juga belum mengetahui kabar apapun tentang Lingxi, dan terakhir terlihat ketika di urusannya Narlo. Mengingat kesehatan Narlo yang belum pulih dan belum bisa bermain game, Lingxi juga pernah mengatakan bahwa ia akan menjenguk Narlo. Namun sudah sampai 2 hari ini dia belum terlihat juga. Tiba-tiba melalui panggilan suara, Tiana memberitahukan bahwa Lingxi terakhir terlihat ada di Dungeon Mission Reception Desk. Dan di tempat itu nampaknya ada sebuah bug di mana ada seorang NPC yang menyakiti player. Tempat lalu berpindah ke tempatnya Lingxi. Kini tantangan yang harus Lingxi hadapi semakin sulit karena tiruan rekan-rekannya yang melawannya semakin bertambah. Kokoli, Stillwater, Narlo, juga masih ada Tilis dan Dark Feather. Mereka semua kini bersama-sama sedang mencoba menghabisi Lingxi. Kerjasama di antara mereka memang sangatlah menakjubkan. Stillwater ahli dalam kontrol skill, Kokoli dalam skill AOE, Narlo dalam skill penyergapan, juga Tilis dan Dark Feather yang ahli dalam burst damage dan continuous DPS. Itu memang benar-benar komposisi tim yang sangat sempurna. Meskipun mereka hanya bayangan tiruan, namun mereka mampu berkoordinasi selayaknya manusia. Ditambah lagi, Lingxi juga sangat kesulitan untuk bisa melakukan perlawanan. Hal itu membuat Lingxi berpikir, jika pertarungan terus berlanjut seperti itu, maka ia tak memiliki keyakinan untuk bisa menang. Meskipun di lain sisi, Lingxi juga sangat bangga pada anggota tim Shadow-nya yang ternyata memang sangatlah kuat. Namun, waktu sudah hampir berakhir. Jika Lingxi mati sebelum waktunya berakhir, maka ia akan kalah dan semuanya juga akan berakhir. Kini, Lingxi memulai pergerakan untuk melawan. Ia melesat ke tengah mereka semua hingga di saat mereka mengelilinginya dan akan menyerang. Lingxi itu ternyata bukan Lingxi yang sebenarnya, melainkan adalah Evil Spirit Invisibility yang lantas membuat mereka yang menyerang kini terkena efek stun. Dan pada saat itulah Lingxi yang sebenarnya muncul dari dalam tanah, sembari mengaktifkan skill Shadow Ambush dan berhasil mengurung mereka semua ke dalamnya. Semua bayangan tiruan kini sudah terkurung di dalamnya, membuat mereka tak lagi bisa untuk menyerang Lingxi. Dengan waktu yang semakin sedikit, maka Lingxi pun mampu bertahan hingga waktunya habis dan ronde kedua Real Phantom pun berakhir. NPC Guet lalu muncul dan mengatakan bahwa Lingxi telah gagal membunuh Phantoms dalam ronde ini. Jadi level Lingxi akan dikurangi berdasarkan nilai taruhannya dan juga kelipatan yang berlaku untuk setiap Phantoms. Yang pertama, Phantom Tilis dengan angka kelipatan 5. Sebuah tombak aura berwarna merah tiba-tiba menusuk tubuh Tilis. Lingxi sontak terkejut mengetahui hal itu bisa terjadi. Ia tak menduga Phantoms akan tetap dibunuh meskipun ia tidak membunuhnya sendiri. Sesaat kemudian, giliran Lingxi yang tertusuk tombak aura yang sama seperti Tilis, diikuti dengan berkurang levelnya sebanyak 5 level. Di waktu yang sama, di tempat lain, Tilis yang sedang berkomunikasi dengan Tiana dan akan kembali ke guild setelah diminta Tiana karena Stillwater yakin itu bukanlah bug biasa. Namun, baru saja ia beranjak pergi, tiba-tiba terjadi sesuatu pada Tilis, yang mana tubuhnya kini tiba-tiba terluka selayaknya tubuh Phantomnya yang tertusuk tombak. Dan Tilis yang asli pun juga ikut mati. Lingxi, jawab aku. Kenapa kau tidak menyerang Phantoms itu? Untuk rekan-rekanmu, kekalahan mereka hanyalah memberikan penalti kematian. Tetapi untukmu, itu merupakan level dalam jumlah besar yang telah kau perjuangkan untuk menjadi lebih kuat. Ucap NPC Guet, yang mana Lingxi kini juga telah tertusuk 5 tombak aura, yang artinya semua rekan-rekannya juga telah terbunuh. Karena hal itu juga, kini level Lingxi jatuh ke level 84. NPC Guet sangat menyayangkan tindakannya Lingxi karena ia telah melepaskan 23 levelnya begitu saja.
Padahal dengan kekuatannya Lingxi saat ini, NPC itu yakin bahwa Lingxi pasti akan bisa mengalahkan semua Phantoms dan kemudian mencapai level maksimal yang Lingxi impikan, yaitu level 120. Namun Lingxi tidak peduli akan hal itu. Yang ia pedulikan hanya satu, yaitu bagaimana keadaan rekan-rekannya di luar sana. Di luar sana, ada Tiana yang seorang diri sedang terheran-heran dengan apa yang terjadi. Padahal Ryuko saja belum bangkit kembali setelahnya ia terbunuh. Dan kini malah rekan-rekannya yang lain dari tim Shadow, status mereka malah juga menjadi abu-abu. Lingxi yang kesal akan apa yang terjadi lantas menanyakan siapa identitas NPC itu yang sebenarnya. Namun NPC itu menjawab bahwa identitasnya itu tidaklah penting, karena yang terpenting adalah kehidupan luar biasanya Lingxi. NPC itu mengatakan bahwa sikap NPC sebelumnya yang bersikap aneh itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan semua itu terjadi dikarenakan Lingxi. Karena bagi Heavenland, Lingxi lah buk yang sebenarnya. Lingxi lah yang menjadikan permainannya tidak adil. NPC Guet itu meminta agar Lingxi bisa mengerti, namun tidak masalah jika ia tak mengerti juga, karena Lingxi masih memiliki sisa 84 level untuk dipertaruhkan. Dan Dungeon itu masih memiliki banyak permainan untuk Lingxi mainkan. Real Phantom ronde ketiga. Apa kau masih memiliki teman yang lainnya lagi, Lingxi? Hei, jangan kau bercanda denganku, karena aku akan segera mengakhiri semua ini. Aku akan secara langsung menghadapimu. Tiba-tiba muncul 6 pilar di belakang NPC Guet, yang mana di ke-6 pilar itu juga terdapat rekan-rekannya Lingxi yang terpancang di atasnya. Apa yang ingin kau lakukan pada mereka? Bukankah kau lebih memilih untuk melindungi teman-temanmu, Lingxi? Kalau begitu, aku akan memberikanmu kesempatan untuk melindungi mereka. Selama kau menggunakan duri penghukuman pada tubuhmu untuk menyerang gambaran teman-temanmu yang ingin kau selamatkan. Bahkan jika kau menang, maka level yang kau dapatkan dari teman-temanmu akan dibebaskan dari pengurangan. Lingxi kemudian mencoba memahami bahwa duri yang dimaksud mungkin adalah tombak aura yang menusuk di tubuhnya. NPC kemudian menambahkan bahwa tentu saja gamenya tidak akan membiarkan Lingxi menyerang mereka dengan mudah. Bebatuan besar yang bertransformasi akan menjadi hambatannya. Dan perkalian taruhan level di ronde ini adalah 8. Jika bertaruh satu level, maka selama Lingxi bisa menyelamatkan satu di antara mereka, ia akan mendapatkan 8 level. Begitu juga sebaliknya, jika ia gagal menyelamatkan satu di antara mereka, ia juga akan kehilangan 8 level. NPC lalu menambahkan bahwa ia akan menambahkan hukuman jika saja Lingxi gagal. Ditampilkanlah tampilan Tiana. Lingxi sangat terkejut melihat sosok Tiana yang juga akan terkena dampaknya. Tiana akan sangat menderita jika sampai Lingxi gagal. Durasi untuk setiap babaknya adalah 30 detik. Dan hitungan mundur pun dimulai. Belum juga NPC selesai berbicara, secara mengejutkan Lingxi begitu saja menyerangnya, hingga akhirnya serangannya berhasil mengenai Stillwater. Berhentilah berbicara omong kosong. Permainannya telah dimulai, jadi berhentilah membuang waktuku. Yang pertama adalah Stillwater. Alasan Lingxi memilih Stillwater lebih dulu adalah karena ia memikirkan tentang guild. Karena ia tak ingin jika keadaannya nanti semakin kacau. Target pertama telah berhasil terkena serangan. Level Lingxi pun langsung meningkat sebanyak 8 level. Dalam hitungan detik, kau langsung mengerti mengenai bagaimana permainan ini. Kau benar-benar luar biasa, Lingxi. Kalau begitu, mari secepatnya kita mulai babak yang kedua. Bebatuan besar mulai bergerak melayang untuk menghalangi tembakannya. Tapi Lingxi berpikir, asalkan masih ada waktu untuk memprediksinya, meskipun itu hanya sekejap saja, itu tak akan jadi masalah baginya. Dan pada akhirnya, Lingxi berhasil menyerang Narlo. Narlo baru saja terbangun dari tidurnya, jadi ia tak ingin jika Narlo tertidur untuk kedua kalinya. Hanya dalam waktu 3 detik di babak kedua, Lingxi berhasil mengenai targetnya, membuat levelnya kini juga bertambah 8 level lagi. Selama pergerakan kemampuan gerakan yang digabungkan dengan kekuatan elemental petirnya bisa lebih cepat dibandingkan pergerakan bebatuan, Lingxi yakin akan cukup bisa menyelesaikan permainan itu. Target selanjutnya adalah Kokoli. Lingxi mulai melemparkan jarum hukuman ke arahnya. Namun tiba-tiba, bebatuan besar melesat ke depannya Kokoli hingga menghalau tembakannya Lingxi. Hal itu sontak membuat Lingxi terkejut karena ia tak tahu bebatuan-bebatuan itu juga dapat berakselerasi seperti itu.
Dan Lingxi pun baru menyadari bahwa itu adalah perbuatannya si NPC Guet. Berulang kali Lingxi mencoba untuk menyerang lagi, namun terus saja bebatuan-bebatuan besar menghalangi tembakannya. Dengan waktu yang semakin menipis, Lingxi terus menembakinya hingga membuat jarum hukuman yang dimilikinya habis. Dan pada akhirnya, waktu pun habis. Tiana yang dijadikan objek pengorbanan jika Lingxi gagal langsung menghilang dari tempatnya dan berpindah ke dungeon tersebut, menjadi target taruhan seperti halnya anggota Shadow yang lain. Selain itu, Lingxi juga harus kehilangan 8 levelnya lagi. Sungguh disayangkan, kukira kau bisa konsisten menembaki targetnya. Lagi pula, ini adalah pilihanmu untuk menantangku. Baiklah, bukannya aku memaksa. Kira-kira temanmu yang mana lagi yang harus dipertaruhkan untuk babak selanjutnya? Van Kav, si Raja Obat, atau Wasabi-kun, si agen intelijen? Ataukah teman baiknya Tiana, Dira? Biar kupikir. Aku rasa melanjutkan dengan rekan pentingmu si Naro akan lebih cocok. Lingxi yang sangat marah langsung menyerang NPC itu menggunakan backstepnya. Namun serangan kejutan itu masih mampu ditangkisnya dan ia pun pergi menjauh dari Lingxi. Jangan terlalu bersemangat, Lingxi. Aku tak ingin berkompetisi denganmu seperti ini. Bersabarlah, ayo mainkan permainan ini dengan lebih baik hingga akhir. Aku yakin kau tidak akan menyerah. Ayo lanjutkan ke babak selanjutnya. Tapi sangat disayangkan, kau telah kehabisan jarum hukumanmu. Untuk terus melindungi teman-temanmu, kau memerlukan jarum hukuman lagi. Untuk menukar 1 jarum hukuman, kau harus membayarnya dengan 8 levelmu, Lingxi. Bagaimana? Apa kau mau lanjut atau menyerah? Jika kau bersedia mengakui kekalahanmu, aku akan melanjutkannya dengan permainan yang lain. Lingxi yang kesal atas ucapan itu, kemudian menukar 8 levelnya dengan sebuah jarum hukuman. Namun tak selang lama kemudian, tidak hanya 1. Lingxi langsung menukar 72 levelnya untuk 9 jarum hukuman. Dan ia pun bertekad akan menyelesaikannya dalam 1 ronde. Hanya dalam 1 ronde? Apa kau sungguh percaya diri? Ya, tentu saja. Dan ronde yang selanjutnya pun akan dimulai. Hitungan mundur 30 detik telah dimulai. Menggunakan pergerakan yang ditambahkan dengan skill Thunder Flash, Lingxi bergerak cepat di antara bebatuan. Melihat pergerakannya Lingxi, NPC Guet menganggap bahwa Lingxi hanya menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, dan baginya itu hanyalah tak berguna. Sedangkan Lingxi yang berpikir yang memiliki 9 kesempatan untuk menyelamatkan 5 orang, dirinya langsung melemparkan 4 jarum hukuman sekaligus. Dari keempat jarum yang dilemparkan, NPC langsung menghalau 3 jarum. Dan untuk yang jarum terakhir, berhasil dihalau ketika berada tepat di hadapannya NPC. Namun tiba-tiba ada jarum lain yang langsung melesat. NPC mulai sadar bahwa yang sebelumnya hanyalah tembakan pengalihan. Dirinya yang langsung bergerak untuk menggerakkan batu lainnya. Tiba-tiba muncul Glorious Snake di belakangnya dan langsung menahan pergerakannya NPC. NPC pun gagal menghentikan jarum itu hingga akhirnya jarum itu berhasil mengenai Tiana. Aku telah mengkonfirmasi sesuatu ketika menyerangmu sebelumnya, bahwa kau itu bisa disentuh. Jadi, itu lebih cocok menggunakan Glorious Snake untuk menahanmu. Di ronde ini, aku akan memenangkannya dalam 1 gerakan. Waktu yang tersisa hanya tinggal 7 detik. Dengan waktu yang sedikit itu, Lingxi harus bisa melakukannya dalam sekali tarikan nafas. Selagi Glorious Snake menahan pergerakannya NPC, Lingxi harus menyelamatkan semua temannya sekaligus. Dan untuk hal itu, maka ia juga harus meningkatkan kecepatan tembakannya. Lingxi kemudian mengaktifkan skill Elemental Thunder Flash dan menyelimuti jarum hukuman dengan elemen petir tersebut. Di waktu yang tinggal 3 detik, Lingxi pun mengambil resiko dengan melemparkan semua jarum hukuman berselimutkan elemen petir ke arah teman-temannya. Dengan sangat cepat, jarum-jarum itu melesat tanpa gangguan. NPC yang sangat terkejut melihat kecepatan jarum itu, pada akhirnya jarum-jarum itu pun berhasil mengenai teman-temannya Lingxi. Sebelum waktunya habis, semua jarum telah berhasil mengenai target, dan ketika waktu benar-benar habis, Lingxi pun berhasil memenangkan ronde itu serta memperoleh 32 level. Sedangkan NPC Guet, dirinya menilai bahwa skill yang digunakan Lingxi tadi sebenarnya bukanlah skill yang ada di dalam game, dan NPC merasa sepertinya Lingxi belum menyadari itu. Ia belum menyadari bahwa dia telah menciptakan skill yang sebenarnya tidak ada di dunia ini.
Itu bukanlah hak dan kemampuan yang mampu player lakukan. Jadi NPC pun mengakui bahwa Lingxi memang benar-benar luar biasa. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Jangan khawatir Lingxi, karena kau memenangkan permainan ini, maka teman-temanmu hanya akan mendapatkan penalti kematian. Mereka akan segera bisa bermain dengan normal lagi. Hanya saja, makhluk jenis macam apa kamu itu? Mengapa kau bisa mengatur segala sesuatu di dalam game seperti ini? Saat ini, bagimu, aku ini hanyalah sekedar NPC pemandu dungeon biasa. Meskipun di matamu aku ini bisa mengendalikan beberapa hal di dalam game, tapi di mataku, kau adalah inti dari permasalahannya. Aku tak menyangka kau menggunakan skill summon untuk menghalangiku. Untuk mampu menyelidiki dan memikirkan metode untuk melawanku dalam waktu yang singkat. Kau memanglah luar biasa. Aku mengakui kekalahanku dalam ronde tersebut, Lingxi. Namun, lihatlah tampilan level di atas kepalamu. Level 101 yang kau miliki kini telah turun ke level 60. Di dalam game untuk mendapatkan level, kau telah kalah cukup buruk. Sepertinya teman-temanmu itu sangatlah penting bagimu. Mungkin inilah yang menjadi sumber dari potensimu. Tiba-tiba, Glorious Snake memanggil Lingxi dan kemudian berlari ke arahnya sembari mengatakan bahwa ia merasakan aura membunuh dari si NPC. Dan ternyata dalam sekejap Glorious Snake langsung dilenyapkan dari tempat itu. Lingxi yang berteriak memanggil Glorious Snake pun hanya percuma, karena dengan sangat cepat Glorious Snake langsung lenyap begitu saja. Makhluk summon seharusnya tidak akan mengganggu jalannya lagi. Aku tak akan membiarkannya menghalangiku lagi. Ngomong-ngomong tentang makhluk summon, Lingxi, kau memiliki seorang putri, bukan? Aku lelah bermain dengan teman-temanmu. Pertaruhan untuk pertunjukan berikutnya adalah... Lingxi yang cemas, kemudian merasakan ada sosok lain yang muncul di belakangnya, yang ternyata itu adalah Dumpling. Papa, di mana ini? Panggil Dumpling. Lingxi pun langsung bergegas untuk membebaskannya, namun usaha Lingxi sia-sia. Karena dirinya tak bisa menembus dinding penghalang di depannya Dumpling. Kaja yang bisa merasakan anaknya sedang tidak baik-baik saja lantas keluar dan memarahi Lingxi. Namun di saat ia memaksa untuk menggunakan kekuatannya, ternyata itu gagal dilakukan karena kekuatannya Kaja telah diblokir oleh NPC tersebut. NPC benar-benar tak ingin ada yang mengganggunya lagi, dan ia memberitahukan bahwa pengorbanan kali ini akan berbeda dibandingkan sebelumnya yang menggunakan rekan-rekannya Lingxi. Kali ini yang akan dikorbankan adalah Dumpling. Dikarenakan dia adalah produk dari dalam game, maka Dumpling akan lenyap jika benar-benar menjadi korban. Lingxi yang shock dan tak terima akan hal itu, dengan sangat marah ia langsung maju menerjang NPC hingga membuatnya terjatuh dan berada di bawahnya Lingxi. Kau tak akan bisa melawanku dengan levelmu yang saat ini. Ini adalah harga dari memilih melindungi teman-temanmu. Lingxi yang kini hanya berada di level 60 terdiam sesaat. Hei, bukankah kau menyukai permainan? Kalau begitu, ayo akhiri ini dengan permainan. Kini, tibalah di permainan yang terakhir, sebuah permainan bernama The Final Sacrifice. Dengan memutar dadu dan membandingkan nilainya, pihak yang memperoleh nilai lebih besar akan menang. Selama pemutaran dadu, nilai dapat terpengaruh oleh kemampuan. Totalnya ada 5 ronde. Setiap player kalah, maka objek pengorbanan, yaitu Dumpling, akan menerima hukuman. Jika player tetap gagal sampai akhir, maka objek pengorbanan, yaitu Dumpling, akan dilenyapkan dan menghilang dari game. Bagi si NPC, pertaruhan kali ini jauh lebih baik karena objek korban yang sekarang adalah produk dari game. Tidak seperti sebelumnya yang merupakan teman-temannya Lingxi, yang mana terdapat banyak hambatan untuk menangani mereka, dan NPC tak bisa sepenuhnya menghapus data mereka. Dengan tak berdaya, Dumpling hanya bisa memanggil ayahnya, sedangkan Lingxi dia sibuk memikirkan rencana untuk permainan selanjutnya. Jika dilihat dari levelnya saat ini yang semuanya telah turun secara signifikan, Lingxi merasa bahwa ia tak akan bisa menghadapi NPC itu secara langsung. Apalagi di ronde-ronde permainan sebelumnya, NPC itu juga telah merencanakannya. Jadi sudah pasti dia sudah tahu titik kelemahannya Lingxi. Mengingat ikatan yang telah Lingxi bentuk di kehidupannya sekarang, maka satu-satunya jalan untuk keadaan saat ini adalah dengan mengalahkan dia di permainannya sendiri. Bagaimana dengan permainannya Lingxi? Berapa banyak taruhan yang ingin kau pasang? Sistem mulai meminta Lingxi untuk menentukan angka taruhannya.
Lingxi masih belum yakin dengan angka yang ingin dia taruhkan. Mengingat aturan permainannya yang ditentukan dari nilai dadu yang keluar, namun hasil akhir angka dadu juga bisa berubah dikarenakan gangguan dari luar. Jadi secara alami permainan ini bukan lagi ditentukan oleh keberuntungan, melainkan kekuatan. Dan sekarang Lingxi hanyalah level 60 dan atributnya juga tidak cukup kuat. Jadi itu akan sangat buruk baginya. Lingxi yakin ini sudah direncanakan, membuat ini tak lagi bisa disebut duel yang adil. Bagi Lingxi, ini bukanlah masalah berapa banyak ia bertaruh. Dumpling juga sudah dipaksa memasuki arena pertaruhan, membuat Lingxi tak memiliki pilihan sama sekali. Dan pada akhirnya, Lingxi memutuskan untuk mempertaruhkan semua levelnya, yaitu 60 level. Oh, apa kau benar-benar ingin mempertaruhkan semuanya? Bisa dikatakan, jika kau kalah, maka levelmu akan langsung turun ke level 0. Sepertinya, kau ingin membakar semua usahamu selama ini. Aku tak ingin memainkan permainan sesat dan bodoh ini denganmu lagi. Jadi aku akan mempertaruhkan semuanya dan menang. Kau itu hanyalah terlalu baik, Lingxi. Kompetisi yang seperti inilah yang aku inginkan. Ronde pertama permainan The Final Sacrifice lalu dimulai. Dadu sudah dilemparkan dan mulai berputar. Mengamati dadunya Lingxi yang berwarna merah akan jatuh di angka 3. Dia pun lalu menyerang dadunya agar berputar ke angka lain hingga ketika angka 6 sudah muncul di sisi atas dadu. Lingxi pun langsung menangkap dadu itu untuk menghentikan putarannya dan lalu menjatuhkannya ke permukaan hingga didapatkanlah angka 6. Di waktu yang masih tersisa 8 detik, Lingxi berpikir bahwa ia sudah mendapatkan angka yang terbesar. Namun si NPC ternyata juga memperoleh angka 6. Dan jika dibiarkan, maka hasil mereka berdua pun akan seri. Dengan waktu yang tinggal tersisa 3 detik, Lingxi lantas maju meninggalkan dadunya untuk merubah angka dadunya NPC. Melihat kedatangan Lingxi, si NPC lantas menyerang Lingxi. Namun serangan itu hanya dihindari olehnya. Ia langsung melesat ke atas dadu NPC untuk menendang dadunya. Namun belum sempat ia menendang dadu itu, waktunya malah sudah keburu habis. Lingxi sangat kesal karena ia gagal mencapainya. Andaikan levelnya masih level 100, ia pasti tak akan gagal mencapainya. Dan memang dipastikan levelnya yang menurun saat ini membuat kemampuannya juga semakin melemah. Sistem mengumumkan dadu biru milik NPC memperoleh angka 6, sedangkan dadu merah milik Lingxi memperoleh angka 3. Dan NPC pun memenangkan ronde pertama ini. Lingxi sontak terkejut mengetahui nilainya hanya 3. Hingga akhirnya ia pun menyadari bahwa dia telah lengah. Ia tak menduga bahwa serangan NPC sebelumnya ternyata diarahkan bukan untuk menyerangnya, melainkan untuk menyerang dadunya. Dan karena kekalahan itu, Dumpling pun harus menerima hukuman yang sangat menyakitkan. Sangat disayangkan, Lingxi. Jika saja levelmu masih tinggi, kau mungkin akan mampu menggerakkan daduku. Jika itu masalahnya, kita harus berkompetisi dengan hanya mengandalkan keberuntungan kita. Dengan begitu kau tak akan lagi kalah olehku seperti ini. Karena sekarang tak ada lagi jalan bagi level 60 seperti dirimu untuk menang. Lingxi yang kesal tak mempedulikan ucapan NPC itu. Dan permainan ronde kedua pun dimulai. Dadu mulai dilemparkan dan berputar-putar di udara. Mengetahui Lingxi yang masih ingin bertanding dengan cara yang sama, NPC lalu mengingatkan bahwa dalam hal kecepatan merubah posisi dadu, Lingxi tak akan bisa lebih cepat darinya. Namun tanpa diduga, Lingxi langsung melemparkan dadu miliknya ke hadapan NPC. Awalnya NPC berpikir Lingxi telah menyerah dan memilih menyerahkan dadunya. Tapi ternyata Lingxi juga sudah menangkap dadunya NPC dan langsung meletakkan di bawah. Lingxi menyadari bahwa kemampuan mengontrol dadu si NPC lebih kuat darinya. Oleh karena itu, tak perlu lagi ia mempedulikan dadunya sendiri. Jadi lebih baik terang-terangan dan bersaing secara jujur dengan mengandalkan skill mereka yang sebenarnya dalam mengendalikan permainan. NPC lalu mencoba mengendalikan dadunya kembali. Lingxi pun mengejar dadu itu dan menyerangnya agar angkanya tetap bisa dikendalikan. Di waktu yang sama, NPC juga mulai mengontrol dadunya Lingxi. Pada saat itu juga, Lingxi beralih ke dadunya untuk bisa mengontrolnya lagi. Berturut-turut hal itu mereka lakukan hingga membuat si NPC terpukau pada Lingxi karena memang Lingxi telah melampaui batas pergerakan yang bisa dilakukan oleh player. Dia bahkan sampai melewati batas kemampuan atributnya untuk menghindar sekaligus menyerang untuk merubah posisi kedua dadu.
dan NPC pun mengakui bahwa top time yang dimiliki Lingxi benar-benar sangatlah luar biasa. Si NPC mulai semakin bersemangat karena memang baginya Lingxi itu haruslah seperti itu. Terus-menerus Lingxi berpindah dari satu dadu ke dadu yang lainnya, hingga pada akhirnya waktu pun berakhir dengan perolehan nilai Lingxi 6 poin dan NPC 2 poin. Dengan begitu, ronde kedua pun dimenangkan oleh Lingxi dan skor pun kini menjadi 1-1. Langsung ke ronde yang selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, Lingxi masih mengandalkan top 10-nya untuk bisa memenangkan ronde yang ketiga. Hanya saja, kali ini ada yang berbeda dari si NPC. NPC terlihat hanya diam saja di tempatnya tanpa membuat satu pun pergerakan. Hingga tiba-tiba muncul sesuatu di bawah Lingxi. Suatu pusaran angin yang kemudian putaran itu mengikat kakinya Lingxi yang membuatnya tak bisa bergerak. Semakin ia bergerak, ikatannya juga semakin kuat. Dan semakin dalam juga kakinya Lingxi tenggelam. Lingxi yang tak bisa lagi menggunakan top 10-nya lantas marah-marah pada NPC karena melakukan cara yang curang. Namun NPC menjawab bahwa dari awal hingga akhir tak ada aturan yang mengatakan tidak boleh mengganggu lawan. Jadi yang NPC lakukan saat ini bukanlah kecurangan. Lingxi, kuperingatkan padamu untuk tidak terlalu keras untuk menghancurkan kakimu. Kakimu akan menjadi tidak berguna jika kau terus seperti itu. Cukup lihatlah dengan tenang bagaimana ronde ini akan berakhir. Pergerakanku benar-benar telah disegel. Aku akan kalah jika terus seperti ini, dan tubuh Dumpling akan lenyap. Tunggu. Tubuh. Si NPC mulai meletakkan kedua dadu, dengan dadu Lingxi diletakkan di angka 1, sedangkan di dadunya di angka 6. Sepertinya kau telah kehabisan pilihan, Lingxi. Aku akan menang di ronde ini, ucap NPC di waktu yang tersisa tinggal 6 detik lagi. Namun, aku tak akan membiarkanmu berhasil dengan mudah. Body of Chaotic Turmoil. Dengan skill kekacauan 3 elemen, tubuh Lingxi berubah dan bergabung bersama elemental tersebut, serta bersama-sama maju untuk merubah angka pada kedua dadu. Hingga pada akhirnya, waktu pun berakhir dengan Lingxi yang terakhir kali mengontrol dadu. Dan didapatkanlah, Lingxi mendapatkan 6 poin, sedangkan NPC 4 poin. Di ronde ketiga, lagi-lagi dimenangkan oleh Lingxi. Si NPC lagi-lagi kagum pada Lingxi karena bisa-bisanya dia mengambil keputusan di waktu yang sangat singkat. Namun itu semua masih sangat disayangkan karena kakinya Lingxi kini telah terluka parah dan mungkin takkan bisa bertahan lebih lama. Dan di ronde keempat, dengan keadaan kaki Lingxi yang terluka seperti itu, Lingxi pun tak lagi mampu melawan. Hingga akhirnya NPC menang dengan perolehan NPC 6 poin sedangkan Lingxi 1 poin. Saat ini, skor sementara adalah 2-2 dan akan tiba saatnya untuk ronde final. Dengan Lingxi yang terluka hingga membuatnya tak bisa melawan di ronde keempat. Lalu, akankah Lingxi bisa melawan di ronde yang terakhir dan kemudian menyelamatkan Dumpling agar tidak dilenyapkan oleh NPC Guet? Nantikan terus kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.